Probability untuk harga berada di dalam Bollinger Band ini adalah 99,72%. Maka dari itu setiap kali dia keluar dari Bollinger Band, maka dia probability untuk dia turun adalah 99,72%. Probability yang ini kita bisa mendapatkan atau mencari opportunity untuk melakukan buy atau sell pada saat dia keluar Bollinger Band. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Henry, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, kali ini kita akan membahas tentang strategi trading. Jadi sesuai judul ya, jadi teknik trading forex yang aman, khususnya bagi pemula. Kenapa kita bilang aman bagi pemula? Jadi di strategi atau teknik kita kali ini kita akan menggunakan indikator yaitu Bollinger Band. Dan kenapa kita bilang aman? Sebenarnya relatif ya, kalau aman itu tergantung bisa mengikuti atau tidak gitu. Jadi ini relatif aman. Kenapa? Karena dengan Bollinger Band kita bisa menentukan di mana take profit dan stop loss-nya. Oke, mungkin tanpa basa-basi gitu, biar durasinya juga tidak terlalu panjang, kita langsung saja membahas sebenarnya apa sih Bollinger Band tersebut. Oke, pertama kita tambahkan di sini, kita ketik BB ya, BB kepanjangannya adalah Bollinger Band. Oke, Bollinger Band. Nah, ini adalah indikator Bollinger Band di dalam TradingView ya. Jadi yang atas adalah upper band dan yang tengah middle band, atau mungkin sebenarnya ini hanya garis moving average ya kalau yang tengah ini. Karena di sini ada 20 SMA plus 2, artinya moving average yang digunakan adalah simple moving average periode 20, dan 2 ini adalah standar deviasi dari Bollinger Band tersebut. Dan untuk yang bawah ini adalah garis lower band. Dan jika teman-teman masih belum mengetahui sebenarnya maksud dari Bollinger Band ini apa, sebenarnya ini untuk mengukur probabilitas ya, dengan menggunakan standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Kita bisa Google, kita langsung ketikkan saja di Google standar deviasi. Oke, jadi standar deviasi ini rumusnya, untuk yang ingin tahu lebih banyak tinggal dibaca-baca, tapi yang perlu kita pahami adalah kurvanya gitu. Jadi kurva standar deviasi. Jadi di sini ada 0, 1, 2, 3, dan ini yang diinputkan di Bollinger Band. Mungkin saya tambahkan probability ya. Oke, saya open di tab baru agar bisa dilihat dengan jelas. Buka di tab baru. Oke, jadi kurva ini yang kita maksud di dalam Bollinger Band, dan kurva ini ada di mana? Kita lihat sebenarnya di ujung. Jadi sebenarnya kurva yang tadi ada seperti ini. Oke, ini adalah kurva yang ada di standar deviasi. Jadi semakin di tengah, ini probability untuk harga berada di sini ini lebih besar. Semakin ke samping, probability-nya semakin rendah. Atau ya, kita balik lagi, kita lihat jika standar deviasinya kita isi 3, maka probability untuk harga untuk harga keluar dari
Bollinger Band ini keluar baik itu ke atas maupun ke bawah ya, maka probability untuk harga berada di zona luar Bollinger Band ini adalah 68,28%. Itu jika standar deviasinya 1, dan jika kita isi standar deviasi 2, maka probability untuk harga keluar dari Bollinger Band itu adalah 95,44%, dan probability untuk harga keluar dari Bollinger Band jika standar deviasinya kita isi 3 adalah 99,72%. Oke, jadi ini adalah kurva standar deviasi ya. Jadi kurva standar deviasi jika di Bollinger Band. Oke, di Bollinger Band dia ada di depan. Jadi ini adalah kurva yang tadi kita lihat di Google. Jadi seperti ini. Ini adalah kurvanya. Maaf kalau gambarnya jelek. Jadi yang tengah itu adalah yang ini. Jadi maksudnya apa? Jadi jika kita isi standar deviasi 3 ya, jadi ini standar deviasinya kita isi 3, maka probability harga bergerak di dalam Bollinger Band adalah 99,72%. Jadi probability untuk harga berada di dalam Bollinger Band ini adalah 99,72%. Maka sisanya adalah kemungkinan untuk dia 0,28% si harga akan keluar dari Bollinger Band ini. Maka dari itu setiap kali dia keluar dari Bollinger Band, maka dia probability untuk dia turun adalah 99,72%. Jika kita mengisi standar deviasi 3, standar deviasinya kita isi 3, dan jika standar deviasi kita isi 2 dan harga keluar dari Bollinger Band, maka probability untuk dia kembali ke dalam Bollinger Band adalah sebesar 95,44%. Dari probability yang ini kita bisa mendapatkan atau mencari opportunity untuk melakukan buy atau sell pada saat dia keluar Bollinger Band. Tapi bagaimana jika dia stay di atas, misalkan dia sudah ke atas, dia stay di luar sudah lama baru masuk. Nah, itu sebabnya kita akan menggunakan 2 buah Bollinger Band dengan 2 standar deviasi yang berbeda. Oke, yang pertama itu kita standar deviasi 2. Maksudnya kita tidak menggunakan 3 karena probability untuk dia keluar dari Bollinger Band ini sangat jarang jika kita mengisi 3 standar deviasi. Maka dari itu Bollinger Band pertama kita isi 2. Nah, seperti ini. Pada saat dia sudah keluar kita bisa sell sebenarnya, tapi masalahnya adalah bagaimana jika ternyata setelah kita sell dia masih keluar terus dari Bollinger Band tersebut. Dan dimana kita bisa SL gitu pada saat dimana kita bisa set stop loss kita pada saat kita sell begitu dia keluar dari Bollinger Band ini gitu. Maka dari itu kita tambahkan lagi BB, Bollinger Band yang kedua gitu. Tapi di sini kita ganti menjadi 1. Dia di dalam Bollinger Band yang pertama ya, untuk Bollinger Band yang kedua ini. Jadi bagaimana cara kita menggunakan ini untuk strategi entry kita? Ini sangat simpel ya sebenarnya.
Jadi setiap kali dia keluar dari Bollinger Band yang standar deviasinya 2 ya, dia pasti probability untuk dia kembali ke dalam Bollinger Band itu sangat tinggi. Tapi kita tidak mau istilahnya ambil resiko sell di sini, dan kita tidak tahu di mana kita harus menempatkan stop loss-nya. Jadi kita menggunakan Bollinger Band dengan standar deviasi 1 gitu, untuk konfirmasi. Jadi begitu dia keluar dari Bollinger Band standar deviasi 2, kita tunggu sampai dia masuk ke Bollinger Band standar deviasi 1 untuk kita sell. Oke, jadi seperti ini. Pada saat dia ke atas kita sudah siap-siap untuk sell, tapi kita tidak akan sell jika candle ini tidak closing di dalam Bollinger Band standar deviasi 2, standar deviasi 1. Maaf. Jadi kita tunggu sampai dia masuk. Kita lihat di sini, meskipun dia sudah keluar dari Bollinger Band, dia tetap berada di luar terus-terusan hingga akhirnya dia masuk. Di sini baru kita bisa sell gitu, pada saat dia sudah closing di dalam Bollinger Band, dan titik tertinggi inilah yang akan kita gunakan sebagai stop loss kita, atau jika tidak mau menggunakan ini bisa menggunakan upper band dari Bollinger Band standar deviasi 2 sebagai stop loss kita. Oke, jadi seperti ini. Misalkan short posisi, kita tunggu sampai dia closing di dalam, baru kita sell dan kita gunakan ini sebagai stop loss kita. Dan kita lihat jika ingin menggunakan 1:2, paling tidak 1:2. Oke, 1:2, dan memang kita dapat untuk risk reward ratio 1:2. Kita dapat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus berhati-hati pada saat market ranging. Market ranging itu artinya, tapi kita bisa lihat secara kasat mata gitu, pada saat Bollinger Band-nya ini mulai datar, tidak ada naik atau tidak ada turun, maka kita bisa lihat ini sedang ranging, dan di sini kita harus berhati-hati pula gitu, karena bisa kita lihat begitu dia masuk keluar ke atas, kemudian dia langsung masuk kembali dan dia closing di dalam Bollinger Band standar deviasi 1, tapi ternyata dia ke atas. Ini bisa dibilang dia ambil stop loss kita terlebih dahulu, baru dia turun ke bawah. Oke, ini adalah salah satu penggunaan dari double Bollinger Band ya. Jadi mungkin kita akan lanjut di video selanjutnya untuk bagaimana mengoptimalkan strategi ini. Jadi jangan lupa tunggu video selanjutnya. Semoga ini bisa membantu dan mungkin bisa dijadikan referensi sebagai strategi trading teman-teman. Dan saya Hendrik Susanto mohon undur diri. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Bye bye.